Tipe orang yang akan gagal mengelola uang. Setiap orang tentu memiliki cara dan tips bagaimana ia mampu untuk mengelola dan menyimpan uangnya dengan tepat. Namun, tidak juga semua orang mampu melakukan hal tersebut, bisa karena kebiasaan, gaya hidup, karakter dan lain sebagainya. Apakah Anda termasuk orang yang mudah menyimpan uang atau sebaliknya? Semakin Anda baik menyimpan uang maka semakin besar hidup Anda akan terasa bahagia, karena aset utama dan penting yaitu bagaimana orang mampu menyimpan dan mengelola uang dengan bijak. Berikut ini beberapa contoh bagaimana orang disebut tidak mampu untuk menyimpan uang secara baik dan tepat. Nomor 1. Tipe penunda. Contoh satu sikap yang sering membuat orang enggan untuk menabung adalah menunda. Mungkin sebagian orang berpikir untuk menunda menyimpan uang dalam bentuk tabungan atau investasi, mereka berpikir nanti dan nanti saja menabungnya. Masih ada hari esok untuk menabung, kebiasaan inilah yang merugikan untuk masa depannya. Ia tidak sadar kalau waktu berlalu dengan cepat, ia tidak memikirkan bagaimana ia akan membiayai kehidupan anaknya kelak, biaya pajak, biaya rumah tangga, serta hari tua yang akan menyapa setiap orang. Jadi kalau bisa saat ini menabung mengapa harus menunggu besok atau nanti? Tentukan besaran atau sisihkan uang dari belanja atau tambahan lain untuk menabung sedikit demi sedikit. Nomor 2. Tipe penyangkal. Tipe penyangkal hampir sama dengan tipe penunda, bahkan lebih buruk. Mereka tetap menyangkal kalau keuangan mereka baik-baik saja, walaupun jumlah hutang menumpuk dan hampir bangkrut. Untuk tipe penyangkal memang agak sulit untuk diberikan masukan agar mau untuk belajar menabung, dalam pikirannya mereka beranggapan masih ada hari esok atau akan ada keajaiban yang datang. Sehingga masalah keuangan mereka dapat teratasi kelak dengan baik. Mereka tidak tahu kalau mukjizat tidak datang dengan sendirinya, jika tidak mau menabung bagaimana ia akan bahagia dan bagaimana ia mampu membayar hutang dan sebagainya. Tipe penyangkal akan jera dan berpikir dua kali untuk bisa menabung apabila hidupnya berubah menjadi bencana, seperti kena PHK, sakit atau bangkrut. Nomor 3. Tipe penghisap. Tipe 1 ini memang sangat licik dan memiliki sifat yang mengejar keuntungan semata. Tipe ini tidak memikirkan bagaimana orang di sekitarnya yang merasa dirugikan akibat perbuatannya. Penghisap mencari target yang bisa dimanfaatkan uangnya untuk dipinjam atau dipakai, setelah itu ia lupa untuk mengembalikan pinjaman sampai kepada peminjam merasa lelah dan menyerah. Orang dengan karakter ini sebaiknya dijauhi, dan jangan pernah memberikan ruang untuk berusaha menggerogoti keuangan Anda, bisa-bisa Anda akan jatuh miskin dan bangkrut karena jumlah hutang yang tidak kunjung dibayar. Tipe penghisap, lintah darat, adalah individu yang licik dan hanya memikirkan keuntungan pribadi tanpa mempedulikan orang lain yang dirugikan oleh tindakannya. Mereka mencari target yang bisa dimanfaatkan uangnya untuk dipinjam atau dipakai, namun lupa untuk mengembalikan pinjaman tersebut hingga peminjam merasa putus asa dan menyerah. Menghindari orang dengan karakter ini sangat penting agar keuangan Anda tidak tergerogoti dan Anda tidak berisiko jatuh miskin atau bangkrut karena hutang yang tidak kunjung dibayar. Nomor 4. Tipe tukang pamer. Salah satu contoh tipikal orang yang susah memiliki tabungan adalah tipe orang yang suka pamer. Apapun itu, yang ia pamerkan biasanya berhubungan dengan gaya hidup, barang branded dan mahal serta kebiasaan berhura-hura. Tipe ini memang terlihat agak norak atau berlebihan, selagi mereka memiliki banyak uang yang ada di pikiran mereka bagaimana saya bisa pamer, barang baru yang mewah dan mahal. Namun, kebanyakan tipikal pamer tidak menyadari kalau apa yang ia terima melebihi dari pembelian terhadap barang yang ia miliki. Sehingga ia lupa diri, dan biasanya menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Bisa saja ia melakukan pemborosan uang gaji, menghabiskan dana kartu kredit atau berhutang kemana-mana untuk gaya hidup pamernya. Mustahil orang dengan tipe pamer bisa menabung uang walau jumlahnya sedikit, terkecuali ia mengalami kemiskinan atau bangkrut. Nomor 5. Tipe penolong handal. Memiliki teman dan kerabat bertipe ini sangatlah menguntungkan dan bermanfaat, tipe ini sangat baik dan murah hati. Ia akan memberikan apa saja yang ia punya demi membantu orang lain yang sedang kesusahan, khususnya dana keuangan.
Apabila orang ini tidak segera sadar akan hal yang diperbuatnya, tentu ia akan mengalami kebangkrutan dan jatuh miskin. Memang menolong seseorang adalah perbuatan baik, namun harus dilihat, dicek dan disesuaikan dengan kemampuan Anda dan tingkat kepercayaan kepada orang. Tidak semua orang yang memberikan bantuan baik itu pinjaman atau loyalitas dibalas dengan kebaikan juga. Justru yang terjadi banyak dimanfaatkan atau manipulasi demi tujuan tertentu. Selain itu, tipe penolong handal adalah individu yang baik hati dan murah hati, siap memberikan bantuan kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan, terutama secara finansial. Namun, jika tidak berhati-hati, mereka bisa mengalami kebangkrutan dan kesulitan finansial sendiri. Meskipun menolong orang lain adalah tindakan baik, penting untuk mempertimbangkan kemampuan sendiri dan tingkat kepercayaan terhadap penerima bantuan. Tidak semua orang yang menerima bantuan akan membalas dengan kebaikan, dan seringkali bisa dimanfaatkan atau dimanipulasi untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, penting untuk bijaksana dalam memberikan bantuan dan memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan kemampuan dan batasan Anda. Nomor 6. Tipe pecundang. Tidak semua orang di dunia ini memiliki keberuntungan yang berlimpah, bahkan banyak orang menyalahkan diri sendiri akibat kekalahan yang ia miliki. Orang dengan tipe ini sedikit sekali semangat dan motivasi yang dimiliki, ia beranggapan ia tidak memiliki kesempatan baik dalam hal apapun. Contoh dalam peluang pekerjaan, ia tidak yakin menang bisa dipromosikan, naik gaji, dan sebagainya. Sehingga semangat untuk berusaha bangkit dan menjadi lebih baik ia buang jauh-jauh. Hal yang harus dilakukan apabila Anda memiliki sikap seperti ini adalah dengan memandang setiap kenikmatan yang dimiliki adalah anugerah. Berpikir positif akan langkah dan peristiwa yang dihadapi, jangan menyerah dengan keadaan, karena kesempatan tidak datang dua kali. Jadi tetap optimis dan yakin Anda memiliki kemampuan yang orang lain juga punya. Nomor 7. Tipe kurang informasi. Tipe ini sering disebut dengan gagal informasi, kurang pergaulan atau malas untuk belajar. Ia menganggap dirinya sudah punya pengetahuan lebih untuk hal apapun, namun kenyataannya mereka sama sekali tidak tahu. Mereka tidak tahu bagaimana investasi di jalan dengan baik, menata keuangan dengan tepat sehingga sering terjadi penipuan, penggelapan bahkan pencurian uang. Tanpa ia sadari kecerobohan yang ia lakukan dapat berdampak kepada kebangkrutan permanen. Untuk membantu tipikal ini memang butuh perjuangan, karena tidak mudah menyampaikan masukan kepada orang yang memiliki sikap saklek atau ngeyel. Dengan semangat dan alasan yang tepat, lambat laun tipikal ini mampu menerima dan menyadari hal yang selama ini tidak patut ia lakukan. Selain itu, tipe kurang informasi adalah individu yang kurang memiliki pengetahuan atau pengalaman dalam berbagai hal, seringkali disebabkan oleh kurangnya pergaulan atau ketidakmampuan untuk belajar. Mereka cenderung merasa sudah memiliki pengetahuan yang cukup untuk segala hal, padahal kenyataannya mereka tidak tahu banyak. Hal ini dapat mengakibatkan masalah keuangan, seperti penipuan, penggelapan, atau bahkan pencurian uang karena ketidaktahuan mereka dalam menangani keuangan dengan baik atau mengenai investasi. Kecenderungan untuk meremehkan pentingnya informasi dan pengetahuan dapat berujung pada kebangkrutan permanen tanpa disadari. Membantu individu dengan tipe ini, membutuhkan kesabaran dan perjuangan, karena seringkali sulit untuk menyampaikan masukan kepada orang yang keras kepala atau sulit diubah pikirannya. Namun, dengan pendekatan yang tepat dan alasan yang masuk akal, mereka lambat laun bisa mulai menerima dan menyadari pentingnya meningkatkan pengetahuan dan keahlian mereka. Nomor 8. Tipe penimbun harta. Salah satu tipikal orang yang sulit memiliki dana simpanan tetap adalah tipe penimbun harta. Khususnya benda atau barang, ia memiliki banyak uang yang hanya digunakan untuk membeli barang dan benda favorit yang hanya dipakai sekali-kali atau disimpan di gudang dalam waktu lama. Setiap benda tentu memiliki masa penyusutan. Jika dijual kembali pasti harganya akan jatuh. Orang seperti ini sulit untuk melihat peluang menginvestasikan dananya untuk keperluan bisnis atau keuntungan lain. Ia hanya berpikir uang saya masih banyak dan tidak dapat dikelola dalam bentuk apapun terkecuali barang atau benda. Setidaknya ia memiliki dana, namun dana tidak berkembang yang sewaktu-waktu bisa habis termakan kebutuhan hidupnya.
Jadi untuk tipikal ini membutuhkan pendekatan secara halus agar sikap yang tidak benar tersebut bisa diubah menjadi lebih baik dan bijak.